halaku umati, rusaknya umatku, umatnya Nabi Muhammad, fi syai'aini, di dalam dua perkara, akibat dari dua perkara. Perkara yang pertama, tarkil ilmi, meninggalkan ilmu, menjauhkan diri dari ilmu, wa jam'il mal, dan mengumpulkan harta. Jadi rusaknya umat Nabi Muhammad nanti atau sekarang itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad dahulu. Dengan cara apa rusaknya umat Islam, rusaknya umat Nabi Muhammad? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah umatnya ini menjauhkan diri dari ilmu. Termasuk ya sekarang, kalau misalkan ada kajian ilmu, ada pengajian, hati ini susah untuk datang, enggan untuk diajak ngaji, susah nian pokoknya. Maka itu termasuk dari pertanda menjauhkan diri dari ilmu. Kalau ada udzur tidak masalah, udzurnya capek pegawai, karena pegawai cari nafkah juga ibadah. Jadi yang namanya ibadah tidak harus datang ngaji, tidak harus kemudian bermajelis seperti ini, tidak. Kalau memang capek karena bekerja, kerja juga insya Allah kalau diniatkan untuk nyari nafkah dianggap ibadah. Karena ada udzur bertepatan dengan kesibukan menjaga anak yang rewel di rumah, yang gak usah ditinggal anaknya. Nanti kalau anak ditinggal ke majelis taklim tambah rewel. Karena jaga anak, jaga keluarga di rumah juga ibadah. Maka kalau sudah tahu seperti itu ilmunya, yakin orang yang menyampaikan ilmu gak akan kemudian wah bapak ini kalau kajian ini gak pernah datang, wah kajian ini kemudian kalau dikit semangat, kalau dikit tidak semangat, kalau banyak semangat. Ya kalau belum sampai, kalau belum tahu ilmunya seperti itu, ya ada hati yang seperti itu. Tapi kalau sudah tahu benar-benar nggak datang ya karena capek pegawai itu ibadah di hadapan Allah. Maka jangan anggap bahwasanya orang yang tidak datang ke majelis taklim semuanya jelek. Kalau tidak ada udzur, memang tidak pengen datang karena dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, ya itu yang jelek. Tetapi kalau tidak datangnya karena capek pegawai, ya pegawai juga ibadah di hadapan Allah. Kalau tidak datang ke majelis taklim karena istrinya takut ditinggal di rumah sepi, ya itu ngawalin istri juga ibadah. Maka semuanya ibadah. Kalau mandangnya seperti itu, yakin orang kalau ngisi kajian, orang kalau ngisi majelis taklim akan enak, maksudnya hatinya akan tenang. Tidak kemudian wah ini gak mau ikut saya ngaji, ini gak pernah ikut ngaji, masa cuman ngaji seminggu sekali aja gak mau, masih mentingin istri, masih mentingin anak. Padahal istri sama anak juga ibadah loh, keluarga kok ibadah. Maka di situ kita juga belajar nata hati. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah ada teman, ada tetangga yang ketika diajak ngaji, wah saya ini anaknya rewel, ini anaknya tidak mau ditinggal, nangis kalau ditinggal bapaknya. Oh ya udah tidak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan lain waktu bisa datang ke majelis taklim. Jangan malah disepatani kalau bahasa Jawa. Jangan kemudian malah kamu ini anak terus di rumah, istri terus di rumah, nggak galak melo ngaji kan cuma seminggu sekali. Nah, kita berarti menganggap bahwasanya jaga anak, jaga istri bukan ibadah. Padahal jaga anak, jaga istri ya ibadah. Yang nggak ibadah itu nonton sinetron nonton sinetron di situ asik-asik ada yang buka aurat segala macam. Nah itulah perlu diajak yang lebih keras. Tapi kalau
alasannya jaga anak, jaga istri, iya itu ibadah karena menjaga keluarga. Jadi yang dimaksud tarkil ilmi adalah menjauhkan diri dari ilmu adalah orang-orang yang ketika diajak untuk bermajlis taklim, diajak ngaji itu tanpa ada udzur, gak ada alasan yang baik. Maksudnya kalau tidak mau ngaji ada alasan yang memang dia juga sedang ibadah, ada alasan juga alasannya yang baik. Maka orang yang mencari-cari alasan agar tidak ikut ngaji itu adalah pertanda bahwasanya dia itu sedang merusak dirinya sendiri. Yang rusak bukan agama, yang rusak bukan Islam, tetapi yang rusak hakikatnya di hadapan Allah ya dia sendiri, karena dia menjauhkan diri dari kajian ilmu, dia tidak mau belajar ilmu, dia tidak mau menerima nasihat baik dari ilmu-ilmu yang disampaikan, maka hakikatnya dia itu sedang merusak dirinya sendiri. Yang rusak bukan Islam tidak akan pernah rusak, tetapi yang rusak adalah orang yang menjauhkan diri dari ilmu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, halaku ummati fi syai'aini tarkil ilmi, menjauhkan diri dari ilmu wa jam'il mal, dan mengumpulkan harta. Maksudnya mengumpulkan harta itu yang gimana, Pak? Apa tidak boleh kemudian orang Islam ini ngumpulin harta di dunia ini? Ya boleh. Bahkan dianjurkan ketika kita bekerja, kata Rasulullah, kalau kita sedang bekerja semangatlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Kalau kita sedang ibadah, khusyuklah dalam beribadah, sekhusyuk-khusyuknya kita mampu khusyuk, karena kita seakan-akan akan mati besok. Maka bukan berarti orang Islam tidak boleh ngumpulin harta, boleh ngumpulin harta. Yang dimaksud orang yang celaka mengumpulkan harta adalah orang yang hubbudunya itu menempatkan harta, menempatkan dunia tidak dalam tangannya tetapi dalam hatinya. Jadi celakanya manusia itu menempatkan uang di hatinya, menempatkan jabatan di hatinya, menempatkan harta di hatinya, itu celaka. Tapi kalau hanya sebatas menggenggam di tangannya, duit hanya di tangannya, jabatan hanya di tangannya, harta hanya di tangannya, kemudian dia tasarufkan, dia mudah mentasarufkan. Kalau di tangan, Pak, kalau cuma di tangan mudah dilepas, genggam seperti ini lepas mudah. Tapi kalau sudah masuk ke sini, mau melepas yang di sini beratnya, karena sudah hubungannya, sudah cintanian sini. Kalau perkara yang sampai ke hati itu kan susah. Kita cinta sama cewek ya enggak, Dan? Ya enggak? Kita tuh apa? Bercewekan. Kelinjangan. Udah cinta di sini, kemudian suruh melepaskan sama untuk orang lain, susah apa enggak? Berat apa enggak? Berat karena sudah sampai ke sini. Tapi kalau cuma di sini, monggo silakan, sama siapa baik. Kalau cuma di sini silakan. Begitu juga dengan harta. Ketika kita kumpulkan hanya sebatas di genggaman tangan, mau dilepas mudah, tinggal seperti ini, balik aja udah tumpah, udah selesai. Tapi kalau sampai ke sini, genggam seperti ini, bocor dikit aja udah aduh, jangan, sudah khawatir karena udah cinta, sudah sampai ke hati. Dan mudah-mudahan kita semua ketika mengumpulkan harta itu ingat bahwasanya harta itu titipan. Kalau harta itu titipan berarti bukan punya kita. Kalau bukan punya kita, punya siapa? Yang memberi. Maka ketika kita diberi sama yang memberi, gunakan sesuai keinginan yang memberi, Pak. Sesuai, jangan malah kita gunakan untuk melawan yang memberi. Biasanya kebanyakan orang itu ketika diberi sama yang memberi malah menggunakan yang harta yang diberikan itu untuk melawan yang memberi. Sudah dikasih sesuatu, malah sesuatu tersebut untuk melanggar peraturan
yang memberi. Padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan harta, ya kita pergunakan harta tersebut, pergunakan mal tersebut sesuai dengan keinginan yang memberi. Siapa? Allah. Kegunakan, tasarufkan sebagian ke fakir miskin, tasarufkan sebagian ke anak yatim, tasarufkan sebagian ke pesantren, tasarufkan ke rumah tahfidz, tasarufkan ke majelis taklim. Itu bukti bahwasanya hatinya sudah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Allah berikan dia kemudahan mencari rezeki, kemudian dia juga diberikan kemudahan untuk memberi. Tapi kalau orang itu diberikan kemudahan oleh Allah, mendapatkan kemudian susah untuk mentasarufkan, itu sebenarnya bukan nikmat, tetapi itu sebenarnya adalah istidraj. Istidraj itu apa? Sesuatu yang melalaikan. Ya memang dibiarkan sama Allah, dikasih terus dikasih, tapi melalaikan. Karena dia mudah merasa, wah udah, saya nggak sholat juga dapat, saya nggak ngaji juga dapat, saya tidak sedekah juga dapat, saya nggak bangun pesantren juga dapat, saya nggak bangun madrasah, rumah tahfidz juga dapat, melalaikan. Tetapi ketika ada orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari rezekinya, kemudian dia juga mudah loman, kalau bahasa Jawanya mudah untuk memberi, maka di situ sebenarnya Allah melembutkan hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan selama ini. Allah berikan, kemudian hambanya syukuri, Allah tambah. Karena nikmat, harta semua yang kita miliki, hakikatnya Allah cuma minta satu ke kita. Apa? Syukuri. Cuma satu minta Allah tuh, syukuri. Ketika kita diberi banyak nian, tidak pernah kita hitung, tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Ya enggak? Allah itu sudah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallahi tusuha. Banyak nian nikmat yang telah Allah berikan ke kita, sampai ketika kita mau menghitung tidak bakalan mampu untuk menghitung. Semua nikmat yang telah Allah berikan itu, Allah cuma minta satu tok kok, syukuri. Maka kalau kita syukur mesti tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri, Allah tambah, janji Allah. Allah berikan keberkahan. Seakan-akan ayat ini itu mau mengatakan gimana? Seakan-akan ayat ini akan mengatakan, pengen mengatakan ke kita itu yang hadir di sini, yang namanya harta, yang namanya kenikmatan itu bisa jadi penyelamat, tetapi juga bisa jadi bencana. Orang punya harta bisa masuk surga karena hartanya. Orang punya harta juga bisa masuk neraka karena hartanya. Orang punya jabatan bisa masuk surga karena jabatannya. Tetapi tidak sedikit orang yang masuk neraka, diseret ke neraka juga karena jabatannya. Orang punya duit banyak bisa masuk surga karena punya duit banyak. Tetapi ya tidak sedikit juga orang yang punya duit banyak itu diseret ke neraka karena duit banyaknya. Jadi kalau kita syukuri kita selamat, kalau kita tidak pernah syukur dengan apa yang telah Allah berikan, yakin kena azab. Itu. Jadi seperti itu. Tinggal milih kita kalau dikasih mau syukur apa enggak. Syukur itu apa? Ya tadi kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Keinginan Allah itu apa? Kalau kita diberikan sesuatu, iya banyak caranya. Ketika kita diberi uang banyak, ya berarti ada sebagian dari harta tersebut bukan hak kita. Hak siapa? Fakir, miskin, anak yatim, piatu, du'afa, orang-orang yang tidak mampu, yang dititipkan ke kita sebagai ujian. Kita rela apa enggak? Mampu apa enggak mengeluarkan itu semua? Karena terkadang orang yang tidak punya itu lebih dermawan daripada orang yang punya, Pak. Percaya apa enggak?
Misalkan Kak Rusni punya duit 5.000, kemudian saya minta 2.500, boleh apa enggak? Boleh. Tapi misalkan Kak Rusni punya duit 5 miliar, saya minta 2,5 miliar, boleh apa enggak? Enggak boleh. Sayang, padahal sama-sama setengah loh. Kalau 5.000 setengahnya berapa? 2.500. Begitu besar 5 miliar, diminta setengahnya berapa? 2,5 miliar. Tidak boleh. Padahal setengahnya. Berarti terkadang kita harus belajar sama orang yang terkadang lebih besarnya itu yang bikin. Iya. Berarti kita itu lebih dermawan ketika kita tidak punya. Kalau kita punya, kita jadi, padahal hitungannya kan setengah-setengah itu sama. Iya. Padahal iya memang seperti itu. Waktu 5.000 juga kita punyanya cuma 5.000, tidak punya yang lain. Di dompet cuma punya 5.000, tapi ketika diminta 2.500, monggo lah 2.500 juga. Tapi ketika 5 miliar diminta setengahnya 2,5 miliar, tidak perlu, ya monggo lah cuma 2,5 miliar. Karena itulah sudah terjangkit di hati kita, itu memang seperti itu sifat manusia. Ya alhamdulillah sebenarnya kalau kita punya sedikit kemudian ya mampu diminta setengahnya boleh. Bahkan kadang punya 5.000 mau diminta 5.000, ya wis mau 5.000. 5.000 ya silahkan 5.000 kok. Tapi ketika 5.000 jadi 5 miliar diminta semua, ya 5 miliar janganlah. Itulah, jadi memang susah. Saya juga mah itu harus nih. Misalkan punya duit 1 juta diminta 500.000, alangkah lemaknya minta 500.000. Iya, tapi kalau punya duit 10.000 diminta 5.000, lajulah 5.000. Nasib baik 10 ribuan. Kalau jadi 1 juta diminta 500, cuma nih yang minta 500.000 ada iya banyak ya. Itulah sifat manusia. Ya Allah, jadi memang seperti itu. Ternyata seperti itulah kita. Ya, memang sifat manusia ternyata kalau kita gali lebih dalam ternyata seperti itu. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang yang terhindar dari celaka akibat 2 perkara ini. Perkara yang pertama adalah tidak suka sama ilmu, menjauhkan diri dari ilmu. Saya yakin yang hadir pada kesempatan kali ini insya Allah gak ada sifat yang seperti itu. Sifat yang menutup diri dari ilmu, sifat yang menjauhkan diri dari ilmu. Karena buktinya apa? Setiap malam Selasa di grup WA ada pertanyaan, ngaji apa enggak? Nah, berarti ada keinginan untuk ngaji. Ya Kak Resmi ya? Sudah nunggu di gazebo, sudah nunggu Pak Haji sampai tertidur. Nunggu apa? Nunggu ngaji loh. Padahal tidur itu lemak di rumah. Ada kasur, sambil nonton TV pacak, ada bantal. Ini rela sampai tertidur ngantuk di gazebo. Cuma nunggu apa? Cuma nunggu kajian, cuma nunggu ilmu Pak. Jangan niatnya nunggu saya. Kalau cuma nunggu saya tidak kata apa-apanya. Tapi yang ditunggu apa? Ilmu. Jadi ditelepon dan jemput. Apa ya jemput? Yang dijemput siapa? Jangan jemput saya, tapi hakikatnya jemput ilmu.
Ya itu berarti ilmunya lari ketinggal di pondok. nah ketinggalan kan ngulang lagi. Itu jadi kerelaan itu sebenarnya jadi bukti nanti sifat-sifat seperti itu jadi syafaat, jadi bukti nanti di akhirat di padang mahsyar bahwasanya nanti malaikat menyaksikan Pak Haji pernah sampai tertidur hanya nunggu agar ngaji. Kak Rusni rela membuang kuota untuk tanya ngaji apa enggak. Aidil rela moto-moto kirim. Jadi jemput segala macam semua nanti dapat ganjarannya. Itu dari hal sifat saja sudah seperti itu luar biasanya. Itu buktilah bahwasanya insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini itu tidak anti untuk menjauhkan diri dari ilmu. Kemudian kalau sudah seperti ini, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam niat yang ikhlas. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang lebih daripada orang lain, kita juga mampu memberi yang lebih dari orang lain.